Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 17th July 2026, Friday evening 7 p.m. Yogi for supporting Dhamma. Jakku masa yatha ando totawa badiro yatha. Pinyawata yatha mugo balawa dubalori wa. Ata ate tamubani tayita mata tayigang. Sakumata yatha ando totawa badiro yatha. Pinyawata yatha mugo balawa dubalori wa. Ada ati tamupani tayita mata tayigang. Tiragata. This stanza remind to all the yogis practicing in retreat, especially Vipassana meditator. Number one, Jakkumasa yatha ando. Your eyesight are even though very good, you have to keep look like as a blind, meaning no need to see nearer or far any others, pay attention invisible. Only focus your body. In case you walking from one place to another, only 2-3 steps are in front. Secure for look on the way. That is why eyes are not much using. Eyes itself look like as a blind. 17 Juli tahun 2026, hari Jumat pada jam 7 malam. Penjelasan Dhamma kepada para yogi. Cakkhumasa yatha andho, sotawa padhyo yatha, panya vassa yatha mugo, balawa dubbaloriwa, atta ate samuppanne, sayyetha mata sayikang. Theragata. Stanza ini, syair ini disampaikan untuk menjadi pengingat bagi para yogi. Cakkhumasa yatha andho memiliki arti seseorang memiliki mata yang bagus, mata yang sehat, tetapi bersikap seperti selayaknya orang buta. Maksud dari kalimat ini adalah seorang yogi dalam praktiknya meskipun memiliki mata yang sehat, namun berlatih seperti orang buta. Tidak melihat ke sana kemari, tidak memperhatikan hal-hal yang lain. Mata selayaknya orang buta. Kalaupun para yogi akan berjalan, para yogi hanya mengarahkan matanya 2 atau 3 langkah di depan, sehingga para yogi berlatih selayaknya matanya sedang buta. Yogis for eyes control, very important. Eyes and mind, mind and eyes, very much connected. Eyes is restlessness, mind is restlessness. Yogi very well, Jakundriya, eyes faculty or very well controlled in eyes. Yogi mind, developing in mindfulness and concentration are beautiful develop. That is why yogi, first of all,
eyes control are more important than others. Di sini para yogi mengendalikan matanya agar tidak melihat ke sana-sini. Mengendalikan mata sama dengan mengendalikan pikiran. Ketika mata melihat ke sana-sini, begitu pula pikiran para yogi akan ke sana kemari. Sehingga para yogi perlu untuk mengendalikan pikiran. Dan dalam pelatihan ini, pengendalian atas mata itu sangat penting sekali dan lebih penting di antara pengendalian yang lain. Here, eyes control for naturally we have to control. Some of them aeroplane overnight for passenger provide the eyes cover. Do not use for that. Some of them blanket shawl they cover to the eyes. This one also not necessary. Some of them sitting meditation and according their shawl cover their head, cover their face. Especially they want to cover their eyes. That is not a natural way. Honestly, we have to open the face. Eyes are naturally controlled for most of the time. That is a yogi duty. Not making any other material cover to the eyes. Di sini, ketika melihat di pesawat, para penumpang diberikan penutup mata. Begitu pula di kondisi yang lain, di kereta, para penumpang diberikan penutup mata. Hal ini tidak berguna. Begitu pula para yogi, ada yogi yang menggunakan penutup mata ataupun menutup wajahnya. Hal ini juga tidak berguna. Bahkan sebenarnya dalam pelatihan, para yogi tidak perlu menutup wajahnya dengan benda apapun. Di sini, para yogi memiliki tugas untuk mengendalikan mata para yogi, sehingga tidak perlu menggunakan penutup wajah ataupun penutup mata apapun. In this second sentence, Soda wa bdiro yatha. Soda wa bdiro yatha. You are hearing very good. Yogi, now your meditation practicing time. No need to pay attention for hearing. Just in case, very present moment hearing are more stronger than other sensations. You have to label it hearing, hearing, hearing. Even though at the present moment of the stronger hearing are dominant in the mind, just only hearing, hearing, no need to investigate. This is a bird. Or what types of bird? Where come from? Or someone talking. I hear that. Where they are? Who are they? Vehicle, people, natural environment, animal, factory, walker, what they walking, any sound, any noise. Yogi no need to investigate where come from, what and why. Just as a hearing, hearing, hearing. Kalimat yang kedua, Sotawa padhiyo yatha, yang artinya, meskipun para yogi memiliki pendengaran yang baik, para yogi seperti seseorang yang tidak mendengar. Di sini, para yogi
artinya tidak perlu untuk memperhatikan apa yang didengarkan. Namun ketika suara-suara yang ada di sekitar itu lebih dominan untuk terdengar, sangat keras terdengar, maka yogi hanya perlu untuk mencatat, mendengar, mendengar, mendengar. Para yogi tidak perlu untuk bertanya, tidak perlu untuk mencari tahu apa suara tersebut. Apakah suara burung, suara musik, suara orang? Para yogi tidak perlu untuk memperhatikan, hanya perlu untuk mencatat, mendengar, mendengar. Hearing for no need to pay attention. That is why yogi practicing time. Your ear are like totally deaf. You cannot hear. Have to be control your hearing and pay attention. Maka dari itu, para yogi, meskipun bisa mendengar, namun perlu untuk berlatih seperti orang tuli. Sehingga para yogi tidak perlu untuk mengetahui apa suara yang didengarkan, hanya perlu mencatat, mendengar. Even though hearing and not pay attention, but yogi beginning of concentration slightly growing. Any song are yogi for very, very annoying. Very annoying. Samadhi and song and samadhi are opposite way. When you get the little growing your concentration, the song extremely coming, torture you, look like as a very sharp tone, scratching in your muscle or in your skin. Very, very painful. Very, very painful. That is why Buddha mentioned the Saddha Kanagohi Samadhina. Saddha Kanagohi Samadhina. Saddha, the song. Kanagohi, similar look like as a thorn, or nowadays we can say broken glass, become scratching in your muscle, vein, or skin. Samadhina, who are the growing in concentration, the sound very much disturb as a pain, scratching in the skin, sharp thorn, or broken glass. Very painful. Dalam latihan, para yogi bisa untuk terpengaruh dengan suara-suara yang muncul, bisa untuk menjadi kesal dengan suara yang didengarkan. Karena suara dan juga konsentrasi atau samadhi adalah dua hal yang berlainan. Suara-suara yang muncul dapat menjadi hal yang tidak menyenangkan, seperti suara yang tajam, seperti hal yang tajam atau hal yang menyakitkan di kulit. Oleh sebab itu, di dalam Pali dikatakan, Sata kanakohi samadhina. Sata atau satu adalah suara. Kanakohi itu seperti gelas yang pecah. Dan samadhina artinya adalah orang yang sedang berkembang dalam konsentrasi. Sehingga maksud dari kalimat ini adalah suara itu selayaknya seperti gelas yang pecah yang menyayat kulit orang yang sedang berkembang dalam meditasi. Especially in the meditation hall, individual yogis every time have to keep nova silent, quiet. Even though you are very painful, you want to change, don't
change very quickly. That make noise. Meaning you have to change slowly, reduce the noise. Meaning you concerning to in front or back, right or left. Other yogis for you don't want to make the annoy. You are angry or too much. You cannot tolerate. You change quickly, meaning noisy sound are annoy for in front and back, right and left. That is a meaning. Let me explain. Very, very, very heavy karma. Why? The changing sound are very heavy karma? Yes. Because in front and back, right and left, other yogis they practice for Megaplan Nibbana. Right way in practice, gain the right destination for. They make the mindfulness, they make the concentration, they make the right effort. You are making noise is exactly destroying for their concentration. Meaning you trying to block or stop or destroy the Megaplan Nibbana. The most heavier karma is meditation in making noise. Be careful. Terlebih dari masing-masing yogi juga pada setiap waktu, pada setiap saat harus menjaga noble silent, harus menjaga keheningan. Maka dari itu, ketika para yogi merasakan sakit, jangan cepat-cepat untuk berganti posisi. Lakukan dengan sangat-sangat perlahan. Terlebih ketika para yogi sudah merasakan sangat sakit sekali dan kemudian merasakan kemarahan di dalam batin. Para yogi ingin untuk mengganti posisi dengan cepat. Ini akan mengakibatkan suara yang besar sehingga dapat mengganggu sekitar. Suara yang besar yang diakibatkan oleh yogi yang mengubah posisi dengan cepat adalah karma yang sangat buruk sekali. Kenapa? Karena di depan, di belakang, kiri, kanan para yogi adalah orang-orang yang juga berlatih meditasi, berlatih pengembangan batin, berlatih perhatian dengan upaya yang besar, dengan upaya yang benar. Sehingga ketika para yogi mengubah posisi dengan cepat dan mengakibatkan suara yang besar, ini akan mengganggu orang-orang di sekitar yogi yang sedang berlatih dengan baik. Dan ini akan menjadi karma buruk yang sangat besar. In this stanza number 3 sentence, Panyawasa Yatamugo. Panyawasa Yatamugo meaning you are very talkative, you want to talk, you like to talk. But in the Vipassana meditation practice, you have to keep your want to talk desire. You have to keep, meaning no talking. Don't like as a no talking, meaning you are don't know how to talk as a mute. You have to be quiet. That is a very important another control for the speech. A few words you speak to others, the whole day your concentration will be lost. Mindfulness very hard to apply for present moment because the thinking process are strongly take over the mind. Kalimat yang ketiga adalah Panyawasa Yathamugo. Kalimat ini berarti meskipun para yogi dapat berbicara, tapi para yogi berlatih selayaknya bisu. Ketika para yogi akan berbicara atau ingin membicarakan sesuatu, para yogi harus berlatih untuk tidak berbicara. Karena proses berbicara di sini artinya para yogi akan berpikir hal yang lain. Dan di saat itu, para yogi akan memecah konsentrasi yang sudah dikembangkan pada hari itu juga.
sehingga konsentrasi para yogi akan menjadi berantakan. Sehingga di sini penting untuk para yogi berlatih untuk menjaga ucapannya agar tidak berbicara. Talking is the highest hindrances nivarana growing quickly. That is why control for speech or noble silence are very important key in practice. Berbicara adalah salah satu gangguan yang tertinggi di dalam praktik meditasi, sehingga para yogi perlu untuk mempraktekkan noble silence, yang dimana ini akan sangat penting sekali dalam latihan para yogi, yaitu berlatih untuk tidak berbicara. Bali name in nivarana, English translation in hindrances. But those who are scholarship already study the 5 kinds of nivarana, mental pollutions, already understand. But those who are not scholarship come in practice here, nivarana, first time they hear that they want to know what is nivarana. 5 kinds of nivarana, what are they? What are these? That is why suitable next Dhamma talk, I will detail explain for the nivarana. Di sini yang dimaksud dengan niwarana dalam bahasa Pali memiliki arti sebagai gangguan, gangguan dalam meditasi. Orang-orang mempelajari tentang apa saja yang menjadi gangguan, tapi di sini para yogi datang untuk bermeditasi, untuk mengetahui apa saja yang dimaksud dengan gangguan. Maka dari itu, nanti saya akan menjelaskan secara lebih detail dengan yang dimaksud oleh gangguan-gangguan ini. In this stanza number 4 sentence, Palawa Dubbaloriwa. Palawa Dubbaloriwa means you are very energetic, very quick actions. But meditation, especially Vipassana meditator, you have to slow down your body actions as much as you can. The slow motion are really understanding for physical phenomena, mental phenomena, focusing in very present moment. What is reality? The ultimate nature we have to approach. That is why rushing and quick action are no way to see the physical phenomena, mental phenomena, detailed process. Kalimat yang keempat adalah Balawa Dubbaloriwa. Di sini memiliki arti bahwa para yogi mungkin memiliki banyak energi atau ingin melakukan segala sesuatu dengan cepat. Tapi para yogi harus berlatih untuk menjalankan atau beraktivitas dengan perlahan. Hal ini memiliki manfaat di mana para yogi berlatih untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya, melihat proses fisik dan juga proses batin sebagaimana adanya. Maka dari itu, para yogi ketika beraktivitas perlu untuk melakukannya secara perlahan agar para yogi mampu untuk melihat fenomena fisik dan juga fenomena batin. From morning wake up to the whole day, all the body activities, and daily go back to sleep, that the last section. Each body movement, yogi have to slow down and real awareness in the very present moment. Pada setiap waktu sejak bangun di pagi hari
melakukan kegiatan meditasi atau kegiatan lainnya hingga terlelap. Para yogi harus melaksanakannya secara perlahan, bergerak secara perlahan untuk bisa memperhatikan segala yang terjadi pada saat itu juga. For example, would you like to open the door? You have to awareness your mind, intention to open 2-3 times. Later on, you are right-handed, you will be started to move your right arm. At the time, right arm is started to become the slightly stiffner than left. You can feel it. After stiffness, you have to raising up. After that, approaching to the doorknob or door handle. After you touching, you will know that touching. After gripping, or twisting is twisting. After that, pulling is pulling, or pushing is pushing. You can feel the one after another, the sensation, pressure, stiffness, tightness. That is why we need to do slow motion. If you not do just slow and thinking or different thinking, no way to get this mindfulness and momentary concentration. Meaning you are not practice, waste your times. Sebagai contohnya, ketika para yogi ingin membuka pintu, di sini para yogi menyadari perhatian, keinginan untuk membuka pintu, menyadari tangan yang akan bergerak untuk membuka pintu ketika pergelangan tangan kanan akan mengangkat atau akan mendekat dengan pintunya, dan ketika juga sentuh, menyadari setiap prosesnya. Ketika sedang menggenggam pintu, ataupun mendorong, ataupun menarik pintu, para yogi menyadari, mencatat setiap proses yang terjadi dalam aktivitas tersebut, menyadari sensasi-sensasi yang muncul dari aktivitas tersebut. Maka dari itu, para yogi perlu untuk melakukannya secara perlahan agar bisa menyadarinya. Dan ketika para yogi berpikir tentang sesuatu yang lain, maka para yogi tidak bisa menyadari pergerakan-pergerakan yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi. Dan dengan proses berpikir itu, para yogi tidak akan mengembangkan perhatian terhadap tubuh jasmani para yogi. Para yogi hanya akan membuang-buang waktu di dalam pelatihan ini karena berpikir tersebut. Slow down actions, fully awareness in actions, yogi cause and effect realization. Very quickly, yogi gain the knowledge. The cause and effect, consequence understanding are very, very important knowledge. Pali in Pachaya Prikaha Jnana. Cause and effect understanding only release the permanent view, approaching to the nature impermanent view. That is why intention appear first. Later on, any action, Chaitaja Wayo, mind express the air pressure in the body. Stepping forward or doing hand in doing something. The hand or leg pressure by Chaitaja Wayo, mind express or pressure to the air
after that moving forward, doing something. Otherwise, no way to know about this connection, mind and body, how they walk, supporting each other. Maka dari itu, kenapa para yogi perlu untuk melakukan aktivitas secara perlahan, agar para yogi bisa menyadari sebab dan akibat dari segala hal yang sedang dilakukan, bisa mendapatkan pengetahuan dari sebab dan juga akibat, atau di dalam bahasa Pali disebut sebagai paccaya pariggaha. Di sini para yogi menyadari bahwa segala sesuatu akan mengalami perubahan. Di sini para yogi akan mendapatkan manfaat, yaitu pandangan tentang kekekalan akan menjadi hilang karena memahami ketidakkekalan. Sebagai contoh, di sini para yogi akan menyadari pergerakan udara di tubuh ketika bergerak, ketika menggerakkan tangan, ketika menggerakkan kaki, ketika berjalan. Para yogi akan menyadari kondisi batin dan juga jasmani itu akan mendukung satu sama lain. This Balawa Dobaloriwa, even though active energy, quick action have to slow down. The slow motion are behind, follow the mindfulness together. Yogi can feel step by step consequences, connection, body functions, mind function, body how to support the mind how to support the body. Slowly deepest understanding will come by one. Maka dari itu, di dalam kalimat ini, meskipun para yogi bisa untuk melakukan kegiatan dengan cepat, namun para yogi perlu untuk melakukannya secara perlahan di dalam praktik meditasi ini, agar para yogi bisa melihat hubungan dari badan jasmani dan juga batin. Bagaimana kondisi dari badan jasmani dapat membantu batin atau pikiran. Begitu juga sebaliknya, kondisi pikiran dapat membantu badan jasmani. Di sini para yogi akan mendapatkan pengetahuan satu persatu. From meditation hall to dining, especially breakfast time, lunch time. This is a public gathering, not very slow, not very quick. Right go, left go, right go, left go. Have to noting, moving, approaching to the dining. After finish, also going back to the dormitory, similar. Terkhususnya ketika perjalanan dari ruang meditasi ke ruangan makan yang merupakan ruang publik. Di sini para yogi berlatih untuk berjalan tidak terlalu lambat, juga tidak terlalu cepat. Para yogi tetap menyadari berjalan, berjalan, berjalan. Begitu pula sebaliknya, ketika para yogi kembali dari ruangan makan, para yogi juga berlatih dengan demikian. In the daily activity, taking shower, brush your teeth, wash your mouth, comb your hair, change your clothing, open the door, close the door, put on shoe, take off the shoe, so on. All these activities have to be very slowly awareness. Yogi get the deepest concentration and attentive awareness. You can taste, you can feel it. What is vipassana in taste? Begitu pula dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Ketika mandi, ketika menggunakan baju, ketika menggunakan sendal, ketika melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, para yogi melakukan semua aktivitas secara perlahan, sehingga para yogi bisa mengembangkan
konsentrasi yang mendalam, dan bisa merasakan perkembangan dalam praktek vipassana. Vipassana meaning are very simple. What is really at the present moment, just awareness and take. Vipassana di sini memiliki arti yang sangat sederhana sekali, yaitu memiliki kesadaran atas apa yang sedang terjadi di saat itu. No need to make yourself internal conflict, fight your mind and body, no way. If you're not comfortable, not comfortable. Pain is pain. Want to change, it want to change. When you're change quiet, it's okay, no problem. But don't change many times. That means you are not practice. Sehingga para yogi tidak perlu untuk membuat permasalahan di dalam batin para yogi. Ketika para yogi ingin mengubah posisi duduk, para yogi bisa mengubah posisi duduk secara perlahan. Ketika para yogi merasa tidak nyaman, para yogi menyadari tidak nyaman. Ketika para yogi merasakan apapun yang dirasakan, para yogi cukup untuk menyadarinya, mengetahuinya. Instruction and already talked to you. Already I told you. Do not make the frowning your eyebrow. Do not make the tight your jaw. Do not make the stiff that your shoulder. Do not change your breathing in heartily. Smooth and gentle. Very relaxing. Pain is a just pain. Tolerate. Tolerate also cannot tolerate. You can change. No one made you sit 1 hour. Don't change. But don't change many times. Already speak the many reminding. Meditation aims or purpose are so simple. Do not make body and mind internal conflict, angry, frustration, disappointed, hatred. For what? Your body and your mind, the rest of your life until you die, you have to associate. That is why you have to healing by yourself, you have to negotiate yourself, you have to dealing with yourself. That is why Buddha advised yoni somanasikara, wise reflections, proper considerations, or positive view. Very simple in English, positive view. You have to accept it. You cannot accept who will come in, help you, your body and your mind. That's not self-torturing. Don't think about that self-torturing. Not self-torturing, not some self-modification. Real proper training. Around the world, millions of yogis have the experience. You are beginner, you may not think the wrong view. Maka dari itu, para yogi tidak perlu untuk membuat permasalahan di dalam batin yogi, tidak perlu untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu untuk memikirkan bahwa ini menjadi permasalahan di dalam batin yogi. Karena apa yang dirasakan, apa yang dialami dalam praktik bermeditasi, para yogi juga pasti akan perlu untuk bernegosiasi dengan hal-hal tersebut, dengan rasa sakit, dengan rasa tidak nyaman, dengan kesedihan, dengan kekecewaan, ataupun perasaan-perasaan yang lainnya. Di sini pasti para yogi akan menghadapi hal-hal tersebut. Sehingga di dalam praktik ini, para yogi perlu untuk mengembangkan yoniso manasikara, atau dalam artian yang sederhana yaitu berpikir positif, memiliki pandangan yang positif. Para yogi bisa menerima kondisi-kondisi batin yang muncul, rasa sakit yang muncul. Dan ini bukanlah untuk menyiksa diri sendiri. Tujuan dari praktek ini bukanlah untuk menyiksa diri sendiri, tapi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam batin dan jasmani. Sebagai yogi pemula, mungkin akan memiliki pandangan salah dengan pandangan yang demikian. Beginner yogis for at the moment 1 hour sitting, 1 hour listening the mantra, you are look like as a torture chamber. Really are no. Really are no.
Only problem is that before practice, you are self-indulgence. Self-indulgence meaning not useful, no benefit at all, useless, meaning free thinking and limited, using eyes without control, hearing, pay attention all the time. Whatever you want to eat and limited, even though breaking the Vikala Bhojana. What you want to see, your eyes, according your mobile and all the entertainment. Meaning, unlimited, you use the five senses, self-indulgence, without discipline, without control, become coming here meditation, you think the meditation are too much suffering. Before practice, I am okay. Practicing make me, no. You have to know the real theory. That is why in Buddha, first time he giving the Dhammacakkappavattana Sutta, English translation in the turning of the wheel. He explained for these all the problems, human problems. You want to sort it out your problem without this practice, the rest of your life, dukkha, take over you overwhelmingly, you are under control by dukkha. After this practice, mind stamina and mental energy is grow, dukkha is easy to handle it. That meaning no dukkha. Sebagai yogi pemula, dengan praktik meditasi 1 jam meditasi duduk, 1 jam meditasi berjalan, dan juga perlu 1 jam untuk mendengarkan ceramah Dhamma. Hal-hal demikian bukanlah penyiksaan yang diberikan kepada para yogi. Para yogi harus mengetahui bahwa di luar dari praktek meditasi yang dilaksanakan ini, para yogi selalu untuk terbuai dengan hal-hal yang nafsu, yang sebenarnya tidak berguna. Para yogi menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang membawa nafsu. Hal ini tidak berguna. Begitu pula mendengarkan hal-hal yang lain, ataupun makan sepuasnya, yang sebenarnya tidak berguna, yang tidak mengembangkan kedisiplinan, yang tidak mengembangkan kondisi batin yang baik. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha sudah menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia, bagaimana kenyataan di dalam kehidupan yang dipenuhi oleh duka. Sehingga tanpa praktik yang dilaksanakan ini, para yogi tidak akan bisa memahami apa yang sebenarnya menjadi permasalahan dan bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Para yogi akan terus-menerus jatuh di dalam keinginan untuk mengembangkan nafsu. Meaning Mijjhima Patipada, middle way meaning not approaching self-indulgence, five senses without control, and limited using all the times. On the other hand, self-mortification, Pali Attakilamata, meaning self-torturing. This schedule, timetable, and this practice are already East and West educated and high-class people, mental specialists, psychologists, psychiatrists, all they agree. This is not self-torturing. That is a middle way, right way in how to gain the spiritual value, spiritual quality. Di dalam sutta tersebut dijelaskan Majjhima Patipada atau jalan tengah yang terhindar dari 2 hal, yaitu yang pertama, menikmati kenikmatan indria, kenikmatan-kenikmatan dari 5 indria tanpa ada batasan tertentu. Dan yang kedua adalah melakukan penyiksaan diri. Praktek yang dilakukan saat ini terhindar dari kedua hal itu. Dan ini juga bukanlah praktek untuk menyiksa diri. Pemahaman baik dari timur ataupun baik dari barat, dan juga pemahaman-pemahaman dari orang-orang yang sudah mengerti dengan ilmu pengetahuan, setuju
bahwa apa yang dilakukan ini bukanlah bentuk dari penyiksaan diri. Ini adalah cara yang tepat untuk mengembangkan batin. As much as you can in the practicing time, and after practice the rest of your life, Yoni Somanasikara, positive view, keep all the times. Release your suffering. Sebanyak yang yogi bisa, yogi harus bisa berlatih mengembangkan yoniso manasikara atau pandangan yang positif dalam praktik yang yogi lakukan. In this stanza, the last sentence, Atta ati tamupani dayita mada dayigam. Atta ati tamupani. If you know yourself benefit in this practice, slow and quiet, you will keep when you go back to sleep. One body posture you arrange and you will be aware your body. Especially before falling asleep, you have to aware your abdomen. Connected with your breathing, rising, falling, until you falling asleep. When your concentration become fully grow, mindfulness attentively you apply. Morning wake up, same body posture. At the time, you will get amazing. Oh, last night I slept at this body posture. For example, right hand side lying down. Morning wake up is the same right hand side lying down positions. Look like sleep is a dead corpse body not rolling, not moving right and left. Mindfulness are amazing power. That is an instance completely explain that these started to control from eyes to one after by another until the falling sleep. Kalimat yang terakhir, Atta ate samopane, sayeta mata sayikang, yang berarti ketika para yogi memahami manfaat bagi diri sendiri dari praktek yang dilakukan, bahkan sebelum terlelap, sebelum menutup mata, para yogi pun melatihnya, melatih memperhatikan keluar masuknya napas. Dengan praktek yang demikian, ketika para yogi sebelum terlelap, bahkan hingga bangun pagi, para yogi akan menyadari bahwa para yogi masih dalam postur meditasi yang sama. Ketika terlelap, tubuh para yogi tidak bergerak. Di sini para yogi akan berpikir bahwa tubuh saya tidak bergerak dan para yogi tertidur dengan terlelap. So according to one stanza explanation are very, very helpful for yogis. If we summarize, control your eyes look like as a blind. Hearing and no need to pay attention, you have to practice in time, you are hearing a look like as a deaf. You are even though talkative in the practicing time, no talking, no but silent, you are look like as a do not know how to speak as a mute. Your body are very energetic and a lot of energy, a lot of quick action. But practicing time, you have to slow down as a normal energy, slow motion. After that, even though at the end go back to sleep, you have to keep one body posture as the body itself like as a dead body, as a corpse, not changing much. Maka dari itu, satu syair ini sangat penting sekali bagi praktik yogi. Dan untuk menyimpulkan, di sini syair ini menyampaikan bahwa meskipun para yogi memiliki mata yang bagus, para yogi berlatih seperti orang yang buta. Meskipun para yogi memiliki telinga yang bagus, para yogi berlatih seperti orang yang tuli. Meskipun para yogi ingin untuk berbicara,
Para yogi berlatih seperti orang yang bisu. Meskipun para yogi ingin untuk melakukan aktivitas dengan cepat, para yogi perlu untuk melakukan secara perlahan. Dan yang terakhir, ketika para yogi telah mengetahui manfaat dari praktek ini, para yogi bahkan berlatih, bahkan sebelum tidur akan berlatih. According this stanza advice, we really summarizing a main point. We not control our five senses. Suffering are consequences all the times. Not only in this very life, or death and reborn forever. But when we right way in awareness and well control, five senses become chained to the five faculties. Indriya. The indriya become developed, become suffering are normal. Meaning able to handle peacefully. Peacefully handle mean no suffering. Maka poin utama dari syair ini adalah ketika para yogi tidak bisa mengontrol kelima indera, maka yang berkembang adalah penderitaan. Dari sini, para yogi akan terus-menerus berputar dalam kehidupan dan juga kematian tanpa henti. Namun sebaliknya, ketika para yogi mampu untuk mengontrol kelima indera tersebut akan berkembang dengan baik. Dan kemudian para yogi akan memahami bahwa penderitaan adalah hal yang normal. Dan kedamaian dari pengetahuan ini akan membawa pada akhir duka.